Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas IF 21F dengan NIM 21416255201197. Saya dari Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini akan mencoba mempresentasikan mata kuliah Sistem Terdistribusi tentang topik penamaan. Langsung saja kita akan melihat ke slide-nya. Nah, sorry. Seperti ini. Saya rasa sudah terlihat ya. Baik, saya akan mulai saja di mana penamaan dalam sistem terdistribusi di mata kuliah sistem terdistribusi dibuat oleh saya Ridwan. Saya akan lanjut saja. Di sini ada pengertian penamaan. Proses penama sendiri adalah proses memberikan identitas unik pada objek atau sumber daya dalam sistem terdistribusi. Contohnya, nama domain seperti www.example.com atau www.facebook.com, www.youtube.com, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, yang kedua ada peran penamaan. Penamaan sendiri memiliki peran yang pertama yaitu identifikasi unik, yang kedua akses yang sederhana, dan yang ketiga transparansi lokasi, di mana pengguna bisa mengakses sumber daya tanpa mengetahui lokasi fisiknya. Untuk identifikasi unik sudah jelas di mana setiap situs atau sebuah entitas mempunyai nama tertentu, misalkan seperti YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada contoh penamaan, ya, di mana yang pertama ada domain name system atau DNS, di mana DNS sendiri mengubah nama domain menjadi alamat IP. Terus yang kedua ada nama file, yaitu mengidentifikasi data di penyimpanan lokal. Selanjutnya ada tujuan penamaan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, yang pertama ada identifikasi unik, yang kedua membedakan objek, yang ketiga memudahkan akses, dan yang keempat komunikasi yang efisien. Kenapa bisa efisien? Karena setiap situs mempunyai nama atau setiap file memiliki nama yang unik tentunya. Biasanya kalau kita mempunyai file dengan nama yang sama, biasanya akan diberikan peringatan agar tidak tertukar alamatnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis penamaan. Yang pertama ada nama absolut. Nama absolut adalah nama yang unik dan tidak berubah di seluruh sistem. Contohnya alamat IP dan alamat URL. Yang kedua ada nama relatif, yaitu nama yang bergantung pada konteks tertentu atau posisi struktur hierarki. Contohnya nama file relatif terhadap direktori, misalkan nama hard disknya, kemudian nama foldernya seperti program x86, kemudian nama nama penggunanya, kemudian misalkan dokumen atau download atau lain sebagainya, kemudian baru filenya. Kemudian yang ketiga juga ada nama hierarkis. Nama yang diorganisir dalam struktur pohon memungkinkan penamaan skala besar. Contohnya DNS, TLD, dan subdomain. Selanjutnya, kita di sini akan membahas namespace. Namespace adalah ruang yang berisi kumpulan nama unik untuk mengidentifikasi objek atau sumber daya. Fungsi namespace sendiri yaitu menghindari konflik dalam sistem yang besar dengan menyediakan konteks bagi setiap nama. Namespace sering disusun secara hierarkis untuk mengelompokkan nama dalam tingkatan yang lebih mudah dikelola. Contohnya file system dan juga DNS. Bisa kita lihat sama-sama di gambar di samping ini. Eh, yang pertama di namespace di folder. Ini kayak LD, SPR, Tools, London, terus ini Tools, New York, ini Training, New York,
Terus juga ini di namespace rootnya. Oke, selanjutnya ada metode pengelolaan penamaan. Yang pertama ada centralized naming atau penamaan terpusat, di mana semua nama dikelola oleh satu entitas atau satu server pusat. Contohnya seperti nama domain dikelola oleh otoritas pusat seperti ICANN, ICANN. Kemudian nomor dua, decentralized naming, penamaan yang terdesentralisasi, yaitu nama yang dikelola oleh banyak entitas yang terdistribusi secara mandiri. Contohnya peer-to-peer network dan menggunakan DHT. Yang kedua ada dynamic naming atau penamaan dinamis, di mana nama objek dapat berubah sesuai dengan perubahan status atau lokasi sumber daya. Contohnya alamat IP dinamis pada perangkat yang sering berpindah jaringan. Selanjutnya, di penamaan sendiri ada permasalahan dan juga ada solusinya. Yang pertama, permasalahannya konflik nama. Misalkan namanya sama atau em, lain sebagainya. Solusinya adalah gunakan versioning atau sistem penamaan yang lebih unik untuk menghindari penggunaan nama yang sama pada objek yang berbeda. Selanjutnya, permasalahan yang kedua ada resolusi nama lambat. Kita bisa mengatasinya dengan terapkan caching untuk menyimpan hasil resolusi nama sehingga akses berikutnya dapat lebih cepat. Kemudian permasalahan yang ketiga ada skalabilitas, yaitu untuk solusinya kita menggunakan replication pada server penamaan untuk memastikan kesediaan dan mempercepat akses di jaringan yang lebih besar. Selanjutnya, yang terakhir di sini, saya punya kesimpulan, di mana kesimpulan ini ya akan merangkum dari yang awal tadi kita sampai ke akhir. Yang pertama, kesimpulannya adalah penamaan itu penting dalam sistem terdistribusi, di mana penamaan sendiri memungkinkan identifikasi unik dan akses yang mudah ke sumber daya di jaringan. Kemudian yang kedua, eh, ada berbagai jenis penamaan, ada nama absolut, nama relatif, dan nama hierarkis, di mana nama-nama tersebut memberikan fleksibilitas dan pengelolaan objek di sistem terdistribusi. Kemudian yang ketiga, kita tentunya memerlukan sistem penamaan yang efisien, di mana sistem penamaan yang efisien mengatasi permasalahan seperti konflik nama, resolusi lambat, dan skalabilitas melalui caching, replication, dan versioning. Yang keempat ada contohnya dari penamaan itu sendiri, yaitu adalah DNS. DNS adalah contoh sukses dari sistem penamaan terdistribusi yang digunakan di seluruh dunia. Saya rasa cukup sekian untuk pemaparan materi atau presentasi untuk topik kita kali ini, yaitu penamaan dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Saya Ridwan, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.